Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, misteri tentang kisah keberadaan kaum Jabarun adalah salah satu legenda yang paling terkenal di dunia. Menurut legenda, kaum Jabarun adalah sekelompok manusia raksasa yang hidup pada zaman dahulu kala. Kaum Jabarun dikatakan memiliki tinggi badan sekitar 55 hasta atau sekitar 25 meter dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Manusia raksasa adalah nyata. Ia pernah hidup di zaman dahulu. Mereka dikenal dengan nama Banu Amalikoh yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam dan bertempat di sebuah daerah yang bernama Ariha. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam menghabiskan masa tuanya untuk memimpin kaum Bani Israel yang keras kepala, suka memberontak atau suka membangkang, dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan pembangkangan. Pada saat itu, setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem, di mana sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah dudukannya secara ilegal di negeri Palestina. Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan, untuk berperang merebut tanah suci tersebut dari kaum yang mendiami tempat itu. Hal itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun, mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Anas bahwa dikatakan tinggi badan Banu Amalikah sekitar 55 hasta atau sekitar 25 meter. Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa alaihi salam ini terabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ali bin Abu Talihah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam singgah di negeri itu, beliau mengutus mata-mata untuk mengintai sebanyak 12 orang, agar mencari tahu kabar yang ada di kota tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang Jabarun dan mereka dimasukkan ke keranjangnya dan membawa mereka ke kota. Lalu orang besar itu memanggil kaumnya agar berkumpul dan mereka berkata, "Siapakah kalian?" Lalu kaum Nabi Musa berkata, "Kami adalah kaum Musa, ia mengutus kami untuk mengetahui kabar kalian." Lalu kaum Nabi Musa diberi satu buah anggur yang mencukupi satu orang. Mereka berkata, "Pergilah kepada Musa dan kaumnya dan katakan, perhitungkanlah bagaimana besarnya buah-buahannya." Mereka pun pulang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Pergilah kamu dan Rabbmu saja yang memerangi mereka. Kami akan duduk di sini saja tidak ikut berperang." Kemudian keengganan kaum Bani Israel ini diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 24, dikisahkan bahwa mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Sampai Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel tidak ada yang mau memasuki tanah Palestina yang dijanjikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusya bin Nun. Kepemimpinan Yusya bin Nun berhasil menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusya bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat, akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Singkat cerita, kaum Bani Israel ditindas kembali oleh kaum Amalikah. Kaum yang memiliki tubuh sangat besar,
kuat seperti raksasa ini sudah tersebar berita tentang kekejamannya. Kaum Amalikah memiliki seorang pemimpin. Namanya Jalut atau dikenal juga dengan nama Goliat. Tingginya, menurut banyak kisah, 1 mil. Ia berasal dari dinasti Buhtanasyar. Sejumlah 400 pembesar Bani Israel ditahan oleh mereka. Rakyat Bani Israel ditarik upeti yang mencekik di negara mereka sendiri. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Tapi tak ada seorang nabi pun di kaum Bani Israel yang lahir pada saat itu. Nabi Yusya bin Nun alaihi salam telah lama wafat, merupakan generasi nabi setelah Musa alaihi salam. Hingga akhirnya seorang wanita bernama Hubla berharap melahirkan seorang nabi. Doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala hingga beliau melahirkan seorang bayi bernama Syamun. Syamun ini diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi yang bertugas melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Pada suatu hari mereka pergi menemui Nabi Syamun untuk minta petunjuk. "Wahai Syamun," kata mereka, "angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita berperang melawan penjajah." Nabi Syamun pun menjawab, "Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah, kalian justru tidak mau berangkat berperang. Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas," kata mereka. "Kita tidak mau menderita lebih lama lagi." Karena terus didesak oleh kaumnya, Nabi Syamun kemudian berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan dan Talut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan oleh Nabi Syamun, mereka justru menolak. Karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa dan tergolong orang yang miskin. Nabi Syamun kemudian menjelaskan bahwa walaupun Talut itu hanya petani biasa, namun ia pandai strategi perang, tubuhnya kekar dan kuat dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai raja mereka. Talut adalah pemuda yang sangat tampan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menambahkan ilmu dan kesempurnaan fisik kepadanya. Kaum Bani Israel lalu meminta bukti bahwa Allah benar-benar telah memilih Talut. Nabi Syamun menjawab, "Sesungguhnya tanda bahwa Talut terpilih sebagai raja adalah datangnya tabut. Di dalamnya terdapat ketenteraman dari Tuhan kalian dan terdapat pula peninggalan dari keluarga Musa dan Harun." Tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu shimsyar dengan ukuran 3x2 zirah. Peti itu disepuh emas. Di dalam terdapat sepasang alas kaki Nabi Musa beserta tongkatnya, sorban Nabi Harun, semangkuk mana yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala semasa Nabi Musa untuk makanan pagi kaum Bani Israel, dan buku-buku dari Nabi terdahulu. Tak berapa lama datanglah malaikat membawa tabut dan menjatuhkannya tepat di hadapan kaum Bani Israel. Melihat keajaiban itu, mereka serentak mengakui kedaulatan Talut sebagai raja dan segera bersiap untuk berperang melawan kaum Amalikah. Talut memilih 70.000 pemuda sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Talut beserta rombongan berangkat dari Bait al-Maqdis atau dikenal Palestina. Gurun yang kering dan panas membuat mereka sangat kehausan. Mereka kehabisan bekal. Air yang sangat mereka inginkan tak juga ditemukan. Di tengah perjalanan, Talut berkata, "Tak lama lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa minum dengan berlebihan dari sungai itu, maka mereka bukanlah termasuk golonganku, kecuali mereka yang hanya minum dan makan sekadarnya, secebok dengan tangan mereka." Mulanya para prajurit berjanji untuk tidak tergoda dengan sungai itu. Mereka hanya akan meminum air sungai itu sedikit saja. Namun, ketika sungai yang dimaksud Talut telah tampak di depan mata, panjang dan lebar, dengan airnya yang bening dan terasa amat sejuk, serentak mereka lupa dengan janji mereka. Sebagian besar dari mereka menceburkan diri ke dalam sungai, meminum dengan sepuasnya. Hanya tinggal 313 saja yang tetap teguh pada pendiriannya. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, prajurit yang telah melanggar janjinya itu tiba-tiba menjadi ciut nyalinya untuk berperang.
Banyak di antara mereka yang lemah lunglai dan mengantuk. Mereka berkata, "Tak mungkin kita melawan Jalut. Tak ada kekuatan pada kami untuk melawan Jalut dan para prajuritnya." Sementara 313 prajurit yang tadi bisa memegang janjinya tetap bersikukuh untuk melanjutkan peperangan. Mereka berkata, "Dengan izin Allah, banyak golongan kecil akan dapat mengalahkan golongan yang lebih besar. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Talut berangkat dengan sisa-sisa prajuritnya. Barisan pun diatur. Strategi juga diatur dengan sangat piawai oleh Talut. Diriwayatkan, jumlah prajurit Jalut kurang lebih 100.000 orang dengan persenjataan lengkap. Posisi Jalut sangat menguntungkan, karena mereka diserang di daerah kekuasaan mereka sendiri. Namun pasukan Talut yang tersisa sama sekali tak ciut melihat hal itu. Mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang dahsyat pun dimulai. Banyak korban berjatuhan di pihak Jalut. Bahkan, di luar dugaan, Jalut terbunuh di medan itu. Siapa pahlawan yang membunuh Jalut? Sebelum berangkat, Talut mengadakan sayembara kepada para prajuritnya. Barang siapa bisa membunuh Jalut akan dijadikan menantunya dan mendapat separuh dari kerajaannya. Tak seorang pun yang berani maju. Talut pun berdiskusi dengan Nabi Syamun. Lalu Nabi Syamun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon petunjuk. Kemudian, Nabi Syamun membawa semangkuk minyak dan menyuruh semua prajurit menggunduli kepalanya. Minyak itu dituangkan ke kepala setiap prajurit. Begitu dituang, minyak itu meleleh tumpah berjatuhan dari kepala mereka. Hingga tiba giliran pemuda bernama Daud bin Aisyah alaihi salam. Dia adalah bungsu dari 13 bersaudara. Di kepala Daud alaihi salam minyak itu tidak tumpah, tapi malah membentuk sebuah topi baja untuk berperang. Berkatalah Nabi Syamun alaihi salam, "Engkaulah anak muda yang akan berhasil membunuh Jalut." Begitu Daud alaihi salam bergegas akan pergi ke saf terdepan, sebuah batu memanggilnya. "Bawalah aku Daud, karena aku adalah batunya Nabi Musa." Daud alaihi salam memungutnya. Setelah akan melanjutkan perjalanan lagi, sebuah batu kecil memanggilnya lagi, "Bawalah aku Daud, aku adalah batu yang akan membantumu membunuh Jalut." Daud pun kembali memungutnya. Begitulah, hingga ada 3 buah batu kecil di saku baju Daud dengan sebuah mikla atau ketapel di tangannya. Tiba saatnya Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya duel. Daud tidak membawa senjata tajam melainkan hanya senjata ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud, namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada suatu kesempatan Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Kematian Jalut menjadi akhir dari Banu Amalikah atau kaum Jabarun yang dikenal dengan manusia raksasa. Sesuai dengan janjinya, Talut menikahkan seorang putrinya bernama Mikyal dengan Nabi Daud alaihi salam dan diberi separuh kerajaannya. Daud alaihi salam pun hidup dengan tenang selama 40 tahun. Setelah itu Talut wafat. Sepeninggal Talut, Nabi Daudlah yang menggantikannya sebagai raja. Kemudian menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Nabi Daud alaihi salam kemudian diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan diturunkan kepadanya kitab Zabur. Inilah kisah akhir dari kaum Jabarun. Wallahu a'lam bissawab.